Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tin Utami SDS Kep NS MKes selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Egit Netra WSDS Kep Ners MKes selaku penguji 2 sekaligus pembimbing 1, dan saya hormati Ibu Murniati Eskop Ners Mkep selaku penguji 3 sekaligus pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Permainan Puzzle Angka terhadap perkembangan kognitif anak prasekolah usia 5-6 tahun GRA Nurul Hidayah, Pemalang. Hasil proposal skripsi saya, langsung saja pada presentasi pertama saya, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membantu proses tumbuh kembang anak guna untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Angka pendidik anak prasekolah tahun 2019 menurut Kemendikbud secara nasional masih rendah, yaitu baru 32,53%. Angka terlambat perkembangan anak terbesar di dunia terkonsentrasi di negara-negara Afrika Sub-Sahara, di mana lebih dari 60% anak usia dini beresiko tidak mencapai perkembangan seusia umur. Data UNICEF pada tahun 2019, gangguan perkembangan di Indonesia sebesar 11,7%. Menurut Demenkes, Departemen Kesehatan 2015 menyebutkan berdasarkan data perkembangan kognitif anak sekitar 8% dari 9,4 juta anak Indonesia mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Pada anak usia 5-6 tahun, terdapat 17% dengan gangguan bicara dan bahasa. 6,4% mengalami keterlambatan bicara, 6% mengalami keterlambatan bahasa, dan 4,6% yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Berdasarkan informasi dari RA Nurul Hidayah bahwa 20,83% dari 20 anak belum bisa menyebutkan warna, bentuk, dan angka, sedangkan 8,3% anak mampu menyebutkan warna, bentuk, dan angka dengan sangat baik. Rumusan masalah. Adakah pengaruh permainan puzzle angka terhadap perkembangan kognitif anak prasekolah usia 5-6 tahun GRA Nurul Hidayah, Kabupaten Pemalang? Tujuan penelitian, tujuan umum. Untuk mengetahui pengaruh permainan puzzle angka terhadap perkembangan anak prasekolah usia 5-6 tahun. Tujuan khusus, mengidentifikasi perkembangan kognitif anak prasekolah sebelum dilakukan terapi permainan puzzle. Mengidentifikasi perkembangan kognitif anak prasekolah setelah dilakukan terapi permainan puzzle angka. Menganalisis pengaruh terapi permainan puzzle angka terhadap perkembangan kognitif anak prasekolah. Manfaat penelitian. Menurut manfaat teori,
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penelitian baik di bidang pendidikan maupun di bidang ilmu kesehatan atau keperawatan. Manfaat praktis dibagi ada 3. Bagi orang tua, bagi profesi keperawatan, dan terakhir bagi guru. Yang pertama, bagi orang tua. Penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui permainan puzzle. Yang kedua, bagi profesi guru. Bagi profesi keperawatan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam membantu perkembangan kognitif anak bagi praktisi keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang terakhir, bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru dalam membantu proses mengajar di kelas. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Permainan puzzle mempengaruhi perkembangan kognitif anak prasekolah usia 5-6 tahun. Dikarenakan permainan puzzle memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama, membantu keterampilan kognitif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik halus. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, merangsang perkembangan kreativitas. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan perkembangan moral. Perkembangan kognitif sendiri dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pembentukan. Yang keempat, faktor minat dan bakat. Yang terakhir, faktor pembebasan. Kemudian, perkembangan kognitif sendiri dipantau melalui beberapa kriteria, yaitu ada BB, belum berkembang, MB, mulai berkembang, BSH, berkembang sesuai harapan, BSB, berkembang sangat baik. Kerangka konsep permainan puzzle angka, perkembangan kognitif anak. Hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kerangka konsep di atas, jadi dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini HA ada pengaruh permainan puzzle angka terhadap perkembangan kognitif anak. HO tidak ada pengaruh permainan puzzle angka terhadap perkembangan kognitif anak. Metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian ini. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pre-eksperimental design. Rancangan desain yaitu one group, pretest, dan post-test. Lokasi dan penelitian ini. Lokasi penelitian di RA Nurul Hidayah Desa Masalangu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Waktu penelitian bulan November 2021 sampai Agustus 2022. Waktu pengambilan data bulan Maret sampai April 2022. Populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu satu kelas anak prasekolah usia 5-6 tahun di RH Nurul Hidayah Pemalang yang berjumlah 24 anak. Nah, yang ke sampel penelitian ini yaitu berjumlah 24 anak, usia 5 tahun sebanyak 10 dan anak usia 6 tahun sebanyak 14 anak. Dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 anak dan perempuan sebanyak 10 anak.
Lalu, kriteria inklusi. Anak prasekolah usia 5-6 tahun dengan perkembangan kognitif terhambat bersedia melakukan permainan puzzle yang dilaksanakan 1 kali setiap harinya selama 3 hari berturut-turut guna dilakukan pemantauan kemajuan perkembangan kognitif anak itu. Dan terakhir dalam kriteria inklusi, anak dalam kondisi sehat. Kriteria eksklusi, anak prasekolah yang tidak berangkat saat pengambilan data dilaksanakan. Variabel penelitian, ada variabel bebas atau disebut independen, yaitu permainan puzzle angka. Variabel terikat atau dependent, yaitu perkembangan kognitif anak. DO atau definisi operasional. 1. Variabel permainan puzzle angka. Definisi operasional permainan puzzle angka. Puzzle angka alat permainan edukatif untuk mengenal bentuk dan warna yang dimainkan dengan cara membongkar pasang keping-kepingan puzzle berdasarkan pasangannya yang diberikan 1 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Alat ukurnya yaitu lembar observasi, parameter pretest dan posttest. Yang kedua, perkembangan kognitif anak. Definisi operasional perkembangan kognitif anak itu apa sih? Kemampuan berpikir pada anak berupa kemampuan menyelesaikan masalah, mengenal bentuk dan warna, menyebutkan angka dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Alat ukurnya siapa sih? Lembar observasi. Parameter belum berkembang 0-25%. Mulai berkembang 26-50%. Perkembangan sesuai harapan atau biasa 51-75. BSB atau disebut berkembang sangat baik 76-100%. Skalanya menggunakan ordinal. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa checklist penelitian kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. Checklist terdiri dari 2 indikator yaitu pengenalan konsep angka dan pengenalan konsep warna yang terdiri dari 6 pertanyaan yang dimodifikasi dari penelitian Putri Intan Rahayu 2018 dan checklist ini terdiri dari 4 skor yaitu 1, 2, 3, 4. Uji validitas hasilnya berupa valid. Uji reliabilitas hasilnya berupa reliabilitas sangat tinggi. Jenis dan data. Teknik pengumpulan data. Jenis datanya ada 2 jenis data. Ada primer dan data sekunder. Primer diperoleh dari lembar observasi kemampuan perkembangan kognitif anak. Sekunder. Penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru R.A. Nurul Hidayah dan dari beberapa buku, jurnal, dan artikel terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dalam penelitian menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi, yaitu menggunakan lembar observasi sebagai instrumen penelitian. Analisis data. Teknik data analisis menggunakan uji Wilcoxon, Sinet, rank dengan menggunakan aplikasi SPSS. Wilcoxon Sinet rank test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data perpasangan karena adanya 2 perlakuan yang berbeda.
Penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon dikarenakan terdapat 2 indikator pemantauan, yaitu sebelumnya menggunakan pretest dan sesudah post-test. Guna untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan permainan puzzle terhadap perkembangan kognitif anak prasekolah usia 5-6 tahun. Data pengambilan keputusan uji Wilcoxon ini, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HA ditolak dan HO diterima. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka HA diterima dan HO ditolak. HA itu kan bagi ada pengaruh, HO kan tidak ada pengaruh. Gitu. Etika penelitian. Etika penelitian, lembar persetujuan, anonimitas, confidentiality, kerahasiaan informasi, sukarela. Bagi penelitian bersifat sukarela tidak ada unsur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyuruh kamu itu